Letak astronomis, geologis, atau geografi Indonesia memberikan banyak keuntungan yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alam, seperti hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Letak Indonesia tersebut selain memberikan keuntungan, juga menjadikan Indonesia rawan akan bencana alam. Tetapi bencana alam saat ini terjadi bukan hanya dari faktor tunggal keadaan geologi Indonesia. Ada ulah manusia sebagai aktor kerusakan lingkungan di negara kita tercinta. Baru-baru ini beredar sebuah foto evolusi kota Jakarta dari satelit NASA. Foto tersebut menampakkan area hijau di kota Jakarta yang semakin berkurang dan memberi sinyal bahwa Jakarta terancam akan tenggelam. Ancaman tenggelam tidak hanya dialami oleh kota Jakarta saja, tetapi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, yaitu pesisir utara Jawa, pesisir timur Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Air laut memang naik setiap tahunnya, tetapi pembangunan kota yang pesat diiringi pengelolaan tata kota yang buruk dan penggunaan air tanah yang berlebihan kian memperparah fenomena ini. Deforestasi menghantui kawasan hutan Indonesia. Penyebabnya seperti konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, adanya aktivitas penguasaan hutan, atau kegiatan pertambangan. Korupsi penggunaan lahan hutan turut menyumbang kerusakan alam. Seharusnya pemberian izin untuk mengelola hutan bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Tetapi dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan, seperti lahan yang telah digunakan tidak dilakukan restorasi untuk mengembalikan hutan seperti keadaan awal, atau bentuk korupsi lainnya, yaitu pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi bukan kawasan hutan, seperti kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Riau karena terbukti menerima suap atas alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak deforestasi hutan yang nyata terjadi, salah satunya adalah banjir, kebakaran hutan, dan kabut asap. Kekayaan alam yang negara kita miliki sudah semestinya kita jaga dan kita rawat bukan hanya demi keberlangsungan hidup kita saat ini, tetapi juga demi generasi-generasi selanjutnya. Tanggung jawab menjaga alam bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hutan yang lestari telah membantu dan membentuk kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Hutan yang lestari juga menjadi habitat yang nyaman dan aman bagi flora dan fauna yang tinggal di sana. Harapannya, kegiatan pembangunan ataupun pertambangan dapat berjalan lancar tanpa merusak alam. Dan semoga fenomena alam yang terjadi saat ini dapat menjadi titik balik kesadaran bagi masyarakat bahwa kita harus hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan ini? Yang pertama, mempertegas aturan-aturan yang telah berlaku, agar kemudian tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terkait penggunaan lahan secara ilegal. Yang kedua, memberantas oknum-oknum korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin penggunaan lahan. Yang ketiga, memaksa para pengguna lahan yang telah menyelesaikan kegiatannya untuk melakukan restorasi agar hutan kembali asri. Yang keempat, melakukan sistem tebang pilih dan reboisasi. Serta yang kelima, merencanakan tata kota yang memperhatikan alam sekitar. Karena pada sejatinya, manusia bisa hidup berdampingan dengan alam dan tidak harus merusaknya.